Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Tabik pun. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak lupa selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pertemuan kita yang tidak tatap muka secara langsung melalui video daring ini. Perkenalkan kembali, nama Ibu Lydia Kencana Putri. Ibu sebagai guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 7 ya nak. Sebelum melanjutkan materi kita yang sebelumnya, tak lupa Ibu selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan, terutamanya dalam masa pandemi ini. Tetaplah bekerja sama selalu untuk mencegah dan memutuskan rantai penularan virus corona COVID-19 ini. Selalu membersihkan tangan sehabis beraktivitas, menjaga jarak, dan menggunakan APD protokol COVID seperti masker, sarung tangan, dan juga cairan pembersih yang berbahan alkohol seperti hand sanitizer. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup itu saja. Marilah kita langsung saja masuk ke pembahasan kita hari ini. Oke, untuk pembahasan kita hari ini, pertama kita ada peta konsep. Di peta konsep ini, pertama kita akan membahas tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, pengertian dan pentingnya norma dalam masyarakat. Pengertian norma, pentingnya menaati norma, lalu kita lanjut ke macam-macam norma di masyarakat. Di antaranya ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Akibat tidak taat norma yang berlaku. Kemudian lanjut lagi menaati norma-norma demi terwujudnya keadilan, lalu perilaku sesuai norma dalam masyarakat, dan juga sikap taat terhadap norma dalam masyarakat. Oke, yang pertama, kita akan lanjut tentang pengertian dan pentingnya norma dalam masyarakat. Menurut Syafiq Al-Mughni, norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati oleh setiap anggota masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam hidup bersama. Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma diartikan sebagai 1. Norma adalah peraturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat. Yang kedua, norma berarti aturan yang baku, ukuran atau untuk menentukan sesuatu. Oke, aturan yang baku di sini berarti sesuatu aturan yang telah ditetapkan bersama atau diberlakukan bersama karena sudah sesuai dengan pedoman dan juga kaidah-kaidah yang ada. Selanjutnya, pentingnya menaati norma. Beberapa peranan penting norma dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, norma dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi tertib, aman, dan tentram. Kedua, norma dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Ketiga, norma dapat memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Oke nak,
Semua norma, peraturan norma-norma itu bisa kita masukkan dalam pepatah ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Arti dari pepatah ini adalah kita wajib menaati aturan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dimanapun kita berada. Nah, maka untuk anak-anak semua, ayo marilah kita bersikap taat terhadap peraturan hukum, karena dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai, seperti yang selalu kita dambakan, akan segera tercipta. Selanjutnya yaitu macam-macam norma di masyarakat. Macam-macam norma diantaranya: 1. Norma kesusilaan, 2. Norma kesopanan, 3. Norma agama, 4. Norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani dan akal semua umat manusia. Oke, kita semua sudah tahu ya, bahwa makhluk ciptaan Allah SWT, umat manusia itu telah diciptakan dengan adanya hati nurani dan juga akal sehat. Maka dari itu, gunakan akal sehat dan hati nurani kalian sebagaimana mestinya. Karena bagi siapa yang memiliki hati nurani akal sehat, maka bisa melakukan semua kegiatan dengan baik. Norma kesusilaan memiliki contoh positif dan negatif. Di antaranya di sini ada contoh positif norma kesusilaan, yaitu 1. Tolong sesama kami royong. Seperti umat, dalam acara adat, dan juga lain-lainnya. Kemudian keduanya ada sikap adil, setia, membalas budi, dan jujur pada semua jujur ya. Jadi kita sudah mulai orang tua kita selalu berbuat jujur apapun dengan jujur. Nomor 4 itu jadi ya, kita jangan merasa gitu untuk berniat namun supaya kita lagi jalan atau kita lagi mampir. Nah, kita melihat ada dompet yang terjatuh. Itu kita ambil bukan untuk hak milik kita, tapi kita ambil untuk kita berikan kepada pihak berwajib, ya. Selanjutnya adalah contoh negatif dari norma kesusilaan: berkhianat, kata bohong, mengingkari janji, tidak setia, dan membenci. Oke, di sini udah jelas ya, dari kata berkhianat, berkata bohong, dan mengingkari janji itu merupakan ciri-ciri dari orang munafik, ya. Kalau dalam norma agama ini masuk juga, cuma dalam norma agama dalam segi negatifnya ya, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Jadi jelas sekali orang yang munafik itu adalah orang yang pendusta, sehingga orang yang pendusta tersebut itu akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhir yaumul kiamah. Selanjutnya adalah fungsi norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah membantu menetapkan perilaku baik buruk untuk diri sendiri dan masyarakatnya. Kemudian, selain fungsinya, norma kesusilaan pun memiliki cirinya masing-masing sesuai dengan kaidah-kaidahnya dan sesuai dengan sifat dan juga sumber-sumbernya. Yang pertama itu sumber kaidah kesusilaan, yang berarti sumber kaidah kesusilaan bersumber dari hati nurani individu tersebut. Kedua,
itu dari sifat kaidah kesusilaan. Nah, sifat kaidah kesusilaan kalau lokal ya, nak. Nah, yakni terjadi dalam masyarakat itu sendiri dan tidak kekal. Selanjutnya adalah sanksi kaidah kesusilaan. Ciri-ciri selanjutnya dari kaidah kesusilaan terkait dengan sanksi. Jadi, di sini apabila terdapat suatu indikasi pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan dan pada akhirnya terbukti, maka akan memperoleh sanksi. Oke, di sini ya, nak, ada norma kesusilaan. Ingat, di norma kesusilaan, Ibu mau mengingatkan kalian beberapa hal, yaitu di sini jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan terima kasih setelah kalian mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari orang tuamu, kakak, adik, teman, guru, bahkan orang lain yang belum kalian kenal. Hargailah bantuan orang lain, karena kalian tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Ya, benar ini ya. Kenapa? Kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diciptakan menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang saling membutuhkan, jadi membutuhkan satu sama lainnya ya. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan kebiasaan pergaulan umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan biasa juga disebut dengan norma adat. Nah, sifat dari norma kesopanan ini bersifat relatif, yang artinya sesuatu yang dianggap sopan di suatu daerah tertentu belum tentu berlaku di daerah lain. Ya, jadi kalau umpamanya ada sopan, sifat-sifat yang berhubungan dengan kesopanan itu tidak hanya di desa ataupun di pemukiman yang terpencil, tetapi juga di kota-kota, dan sifatnya itu berbeda-beda ya. Nah, setiap kesopanan itu berbeda-beda tingkatnya. Contohnya di sini ada kesopanan dalam mengungkapkan pendapat dan meminta izin ketika ingin berjalan di depan orang lebih tua. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit contoh kesopanan dalam mengungkapkan pendapat. Nah, contohnya begini, nah. Sumpahnya ada dua orang anak yang ingin bermain permainan, sebut aja permainan itu adalah permainan A ya, nah ya. Jadi dua orang anak ini ingin memainkan permainan A tersebut, tetapi tidak tahu bagaimana permainannya. Kemudian dua orang anak ini melihat teman-temannya yang sedang bermain permainan A tersebut. Lalu timbullah keinginan mereka untuk bergabung dengan teman-temannya tadi untuk bermain bersama. Tetapi untuk bermain bersama tersebut mereka melakukan kesepakatan bersama, membuat aturan-aturan bersama. Oke, setelah melakukan kesepakatan tersebut, ada kemungkinan pendapat, yaitu ada yang memang sudah ada aturannya dan juga kemungkinan ada aturan yang berbeda ya. Kemudian dua orang anak yang ingin bermain tadi memiliki kesepakatan terhadap peraturan itu, bahwa peraturan itu adalah benar, tetapi tidak memungkinkan untuk kelompok yang lainnya ya. Seperti itulah contohnya. Kemudian nomor 2 ini meminta izin ketika ingin berjalan di depan orang lebih tua. Oke, ini biasanya kalau yang seperti ini lebih tegas di pedesaan. Kalau di pedesaan, jika ada orang yang lewat di depan orang lebih tua, tidak permisi, dia akan mendapatkan sanksi tegas. Sanksi tegas jika dia tidak ingin izin, bisa dengan teguran, nasihat ya. Beda dengan halnya yang seperti di kota-kota. Nah, kemudian diantaranya ada adalah perceraian pasti ini tidak emang. Kemudian namun
di tua guru siapa tuh yang kenal pasti menggunakan perkataan yang baik. Selanjutnya itu tentang tata cara berperilaku terhadap orang lain. Nah, di sini kalian bisa ibu bisa memberi kalian contoh 2 orang teman. Teman yang berbeda sifatnya. Yang satu suka diajak bercanda dan yang satunya lagi tidak suka diajak bercanda. Jadi, bagi yang suka diajak bercanda, kita berbicara apa yang biasa kita bercandakan itu akan fine-fine saja, akan baik-baik saja. Jika kita mengajak teman kita yang tidak biasa diajak bercanda atau tidak bisa diajak bercanda, tapi kita ajak bercanda, biasanya dia akan merasa tersinggung. Ya, itulah maka kita harus tahu sifat teman, kondisi bagaimana teman kita itu harus semuanya tahu ya. Itulah tata cara berperilaku terhadap orang lain. Bagaimana kita menghadapi orang yang lebih tinggi dari kita, bagaimana kita menghormati mereka yang berdiri di bawah kita, menghargai mereka, ya seperti itu. Kemudian nomor 4 itu tata cara bertamu orang lain. Yang ini pasti sudah tahu semua ya bagaimana kita bertamu. Yang pertama kita mengucapkan salam. Salam itu kita bataskan sampai 3 kali saja. 3 kali kita batasin. Kemudian jika kita mengikuti mengucapkan salam, ibu juga kita bisa kembali ke rumah. Namun sebelum 3 kali atau sampai 3 kali salam sudah dibukakan pintu, kita harus mengikuti aturan. Jika disilakan masuk, kita masuk. Jika dipersilakan kita duduk, gitu ya. Selanjutnya adalah tata cara menyapa orang lain. Ini udah sering juga kita lakukan, baik itu sama teman, orang lebih tua, guru ataupun teman sebaya. Pastinya kita akan selalu menyapa jika bertemu ya. Contohnya sapaan itu seperti apa? Bisa mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bisa say hi, hello sama teman kita ya. Kemudian yang keenam adalah tata cara makan ya. Tata cara makan yang baik seperti apa anak-anak? Sudah tahu semua kan? Ya, sebelumnya kita adalah duduk manis, duduk rapi, kemudian kita membaca doa sebelum makan, baru kita melakukan makan. Setelah makan kita akan mengucapkan doa kembali. Paling tidaknya adalah alhamdulillah ya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi norma kesopanan, yaitu ada 1, mengatur tingkah laku manusia agar senantiasa berada dalam batas-batas kesopanan. Yang kedua, mempertahankan budaya luhur masyarakat. Yang ketiga, menjaga hubungan saling menghormati, menghargai, dan respek terhadap sesama. Yang keempat, sebagai panduan tindakan sosial yang sejalan dengan sistem sosial yang mapan. Kemudian ciri-ciri norma kesopanan. Ciri-ciri norma kesopanan ada 1, norma kesopanan berasal dari pergaulan atau hubungan antar anggota masyarakat. Yang kedua, itu norma kesopanan bersifat lokal atau kedaerahan, tidak berlaku di tempat lain. Yang ketiga, pelanggar norma kesopanan diberikan sanksi berupa celaan, kritikan, atau bahkan dikucilkan dari masyarakat setempat. Kemudian norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia memiliki 6 agama ya, Nak. Oke, jadi semua yang berhubungan dengan agama itu sudah ada dalam aturan-aturan kitabnya masing-masing ya, Nak. Di sini udah Ibu tuliskan beberapa kitabnya, yaitu dari agama Islam, dia kitabnya ada Al-Quran. Semua aturan-aturan tentang agama Islam itu berada di Al-Quran, berada di hadis-hadis yang ada di Al-Quran ya. Kemudian kedua, ada Kristen dan Katolik.
dia kitabnya adalah Injil. Semua aturan-aturannya ada di kitab Injil. Kemudian kitab Weda. Kitab Weda adalah menjelaskan tentang aturan-aturan Hindu. Kemudian Tripitaka itu aturan-aturan tentang agama Buddha, dan Sihu dan Wujing itu adalah kitab agama Konghucu, ya. Jadi semua yang berhubungan dengan agama Konghucu itu berada di kitab Sisu dan Wujing. Selain daripada itu, bagi mereka yang tidak memiliki agama atau tidak memiliki keyakinan, itu merupakan yang biasanya disebut dengan etis ya. Kemudian norma agama dapat berupa perintah-perintah, larangan, lorongan, ataupun anjuran. Kemudian fungsi norma agama. Fungsi norma agama adalah sebagai petunjuk, pedoman, dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemudian ada ciri-ciri norma agama, yaitu 1. Norma yang bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kedua, di mana bersifat universal ataupun abadi. Kemudian norma agama saat dilaksanakan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika dilanggar, maka akan mendapatkan dosa serta hukuman di akhirat langsung. Yang keempat, bersifat luas serta berlaku untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Contoh positif norma agama. Yang pertama, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak melakukan penipuan. Yang ketiga, patuh kepada orang tua. Dan contoh negatif norma agama adalah 1. Melakukan pencurian. 2. Melakukan pembunuhan. 3. Tidak nama umat manusia. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan mengenai tingkah laku umat manusia dalam pergaulan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangannya dalam norma harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan negara. Bersifat memaksa, bersifat memaksa itu apa? Bersifat di sini adalah tegas ya. Tegas itu dalam arti apa? Seumpamanya nih, jika kita ditanya jawabannya antara iya dan tidak, maka kalian harus menjawab dengan tepat. Jika sudah menjawab iya, harus tetap iya. Jika sudah menjawab tidak, harus tetap tidak. Itu pun dengan sifat memaksa ya. Kalau sifat memaksa, jika kita harus melakukan perintah, harus melakukan, tetapi kita tidak melakukan, maka itu sudah melanggar norma ya. Tetapi jika memang dilarang untuk dilakukan, masih kita lakukan, itu pun dilarang, maksudnya melanggar norma hukumnya. Negara Indonesia adalah negara hukum, benar ya. Negara Indonesia dan negara hukum itu termasuk dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu berarti segala tingkah laku kita itu didasarkan oleh hukum. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi norma hukum. Fungsi norma hukum apa saja? Yaitu 1. Untuk menindaklanjuti atau menghukum dan mengadili orang dengan penyimpangan hukum atau tindak kejahatan. Yang kedua, untuk menciptakan keadilan di kalangan masyarakat. Ciri-ciri norma hukum yaitu ada 1. Mengatur setiap perilaku masyarakat. Kemudian hukum bersifat memaksa, yaitu larangan dan perintah. Kemudian 3, memiliki unsur perlindungan atau melindungi. Keempat, adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Kelima, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang.
Oke, di sini ada contoh-contoh norma hukum, ya. Ada yang tahu norma hukum apa saja? Contohnya? Oke, di sini kita bahas ya contoh-contoh norma hukum. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja membunuh dihukum setinggi-tinggi 15 tahun kurungan penjara. Siapa yang membunuh akan dihukum selama 15 tahun kurungan penjara, ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu ketertiban umum. Yo, siapa di sini yang sering mengganggu ketertiban umum? Oke, di sini dilarang mengganggu ketertiban umum itu maksudnya orang-orang yang suka, ini foto-foto ya, suka main sesama kawan sampai malam hari, terus bernyanyi itu bisa mengganggu tetangga, bisa mengganggu yang lainnya, ya kan? Itu salah satu mengganggu ketertiban umum, ya. Kemudian selanjutnya disiplin membayar pajak bagi yang kena wajib pajak, ya. Jadi yang sudah terdaftar wajib pajak harus segera membayar pajaknya, ya, jangan sampai terlambat. Kemudian yang selanjutnya adalah wajib mematuhi aturan lalu lintas, misalnya nih di sini menyeberang jalan di zebra cross, ya. Mungkin di Bukit Kemuning belum ada ya zebra cross, tapi di tempat lain mungkin kalian sudah tahu penyeberangan untuk orang pejalan kaki itu adalah melalui zebra cross. Kemudian menggunakan helm bagi pengendara beroda 2, ya. Bagi yang beroda 2 itu menggunakan helm, ya nak. Bagi yang beroda 4 menggunakan apa coba? Menggunakan bel, ya. Satu sabuk pengaman. Kemudian wajib memiliki SIM dan STNK untuk pengendara mobil maupun motor, ya. Selanjutnya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang melawan hukum. Ya, jadi bagi siapapun itu jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi itu apa? Korupsi itu adalah penyalahgunaan dana yang telah disoflir ke perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di negara kita, ya. Kemudian norma hukum memiliki dua macam sifat. Nah, tadi sudah disebutkan ya dua macam sifat di norma hukum. Yaitu apa tadi? Ya, yang pertama itu ada bersifat perintah. Nah, bersifat perintah itu maksudnya apa? Membuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka dia akan melanggar norma hukum tersebut. Yang sudah dijelaskan tadi juga ya. Contohnya wajib milih SIM untuk pengendara motor dan mobil. Jika melanggar ada sanksi dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, jadi simpelnya kita sudah mempunyai aturan untuk kalau perintah itu untuk kalau kita harus berbuat ya harus kita perbuat gitu. Jangan sampai apa yang harus kita perbuat tetapi tidak kita perbuat. Ya, jika kita tidak perbuat maka itu akan melanggar dari norma hukum. Kemudian yang kedua itu bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya apa? Ya, di sini ada contohnya membawa motor melebihi kecepatan. Kemudian berbalapan dengan pengemudi motor lainnya. Nah, itu masuk dalam sanksi yang tertera pada pasal 115 atau 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, jadi emang sudah tertera pasal-pasalnya di undang-undang kita. Nah, jadi bagi perintah untuk dilarang, ya dilarang jangan dilakukan ya. Tapi kalau seumpamanya masih saja dilakukan, kalian sudah melanggar norma hukum, ya. Akibat tidak taat pada norma yang berlaku. Tuh. Tidak taat pada norma yang berlaku. Ada akibatnya. Nah, di sini ada ya. Contohnya, yang pertama, dikucilkan dari masyarakat. Bagian tidak taat norma bakal dikucilkan dari masyarakat ya. Jika ada orang yang melanggar norma, diberikan sanksi berupa pengucilan secara fisik, ya ini di penjara. Kemudian pengucilan secara fisikis, ya ini dijauh dari masyarakat setempat hingga membuatnya menyesal atas perbuatannya.
gitu ya. Kemudian nomor 2, mendapatkan celaan dan hinaan dari masyarakat pasti, ya kan? Bagi siapa saja yang sudah melakukan kejahatan, biasanya tetangga nomor 1 untuk menahan anak-anaknya agar tidak bergaul dengan dia. Karena apa? Karena perbuatan dia yang tidak baik untuk dilakukan. Hal ini diberikan sesuai perbuatannya dalam melanggar norma yang telah ditentukan. Nah, jadi celaan dan hinaan ini, apa yang sudah dia perbuat, itulah celaan dan hinaan yang dari masyarakat berikan, ya. Apapun yang ia lakukan tentang kejahatan akan dicelah oleh masyarakat setempat, utamanya ya. Kemudian nomor 3, mendapatkan hukuman fisik berupa penjara atau hukuman fisik lainnya, yaitu membayar denda kepada negara. Ini pun diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ya, di sini garis bawahi ya, ini diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Ya. Menaati norma demi terwujudnya keadilan. Oke. Yang pertama itu tentang perilaku sesuai norma dalam masyarakat. Dalam setiap masyarakat terdapat norma dan aturan yang berlaku, dan biasanya norma dan aturan tersebut berasal dari sikap dan budaya yang telah ditaati oleh anggota masyarakat, ya, seperti bina sikap dan budaya sebagai berikut ya. Yang pertama, budaya malu. Nah, contohnya apa di sini? Malu jika tidak menggunakan atribut lengkap saat pelaksanaan upacara. Hayo, siapa yang udah pernah melakukan hal ini? Kalau sumpahnya tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin, ada yang merasa malu nggak? Seharusnya malu, ya. Malu kenapa? Karena kita berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya menggunakan atribut lengkap dan kita tidak, ya. Yang selanjutnya adalah budaya tertib, misalnya tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas walaupun tidak ada aparat penegak hukum, ya. Benar sekali ya. Jadi kita harus tetap tertib. Jika di kota itu biasanya kan ada lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, jika memang rambu-rambu lalu lintas tersebut hidup, ikuti. Jika merah berhenti, jika hijau baru kita jalan, ya, seperti itu. Dan kemudian ada lagi contohnya, jika kita datang ke sekolahan tepat waktu. Nah, itu merupakan salah satu ketertiban peraturan di sekolahannya. Jadi bagi siapa saja yang sumpahnya sering terlambat, tolong dikurangi ya. Nanti kalau sumpahnya kita bisa bertatap muka secara langsung dan mulai selesai. Nah, kita mulai semuanya dari awal lagi menjadi lagi tertib ya. Oke, lanjutnya. Jadi yang positif dia sudah kalian salah, kalian harus melakukan dengan benar, yaitu mengakuinya. Ya, mengakuinya bahwa kalian salah dengan cara apakah kalian sudah lagi salah kalian di tengah tidak hakim. Ini adalah salah satu kejujuran ya, dari awal setiap kita mau ujian atau ulangan pasti guru mengingatkan kalian tidak boleh menyontek karena selalu video merugikan kalian ya. Jadi jika sedang ujian diharap jangan sampai menyontek lagi ya. Yang kedua itu sikap taat terhadap norma dalam masyarakat. Sikap taat dapat diwujudkan sesuai norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, sikap taat terhadap norma agama, yaitu melaksanakan perintah agama menjauhi larangan-larangannya. Kemudian bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain
ketika melaksanakan peribadahan. Kemudian mengembangkan sikap saling membantu dalam kebaikan. Dan sikap taat terhadap norma kesusilaan, yaitu ada tidak mengambil barang orang lain, jujur dalam berbicara kepada setiap orang, kemudian bertindak adil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah sikap taat terhadap norma kesopanan. Yang pertama ada menghormati orang lain, kemudian kita berkata kotor kepada orang lain, menghargai pemberian orang lain dengan mengucapkan terima kasih, dan lain sebagainya. Sikap taat terhadap norma hukum. Yang pertama ada menaati aturan lalu lintas di jalan raya. Kedua, menghindari sikap mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Dan ketiga, membawa STNK dan SIM ketika berkendaraan di jalan raya. Karena di sini ada beberapa contoh gambar di mana di sini pengendara motor itu melebihi dari batas zebra cross, ya nah. Jadi bagi pengendara motor ataupun mobil, jika ingin berhenti itu di batas sebelum zebra cross ya, sehingga di sini orang-orang yang berjalan kaki itu bisa melewati zebra cross-nya, ya. Jadi dengan begini, ini adalah mengingatkan bahwa pengendara motor yang salah, ya. Tetapi dengan kata lain, kita juga bisa menasihati saja ya, tidak perlu begini. Kita bisa menasihati dan menegur juga agar tidak seperti ini lagi. Nah, oke, sekali lagi di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk sikap menaati perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam norma yang berlaku dalam masyarakat. Ayo, taati norma di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara agar kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai yang selalu kita dambakan akan tercipta. Oke, mungkin sekian saja yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah, kemudian sebelum menuju soal selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan kembali. Ibu akan mengingatkan kembali cara pencegahan penyebaran COVID-19 ya nah. Jadi ini akan selalu Ibu ingatkan sampai kapanpun juga, sampai dengan wabah ini selesai kita putus ya. Yang pertama itu membersihkan tangan kalian secara rutin. Kemudian gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol, yaitu hand sanitizer. Yang kedua itu adalah jaga jarak yang aman dengan orang yang batuk ataupun bersin. Kemudian yang ketiga, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut kalian. Kemudian nomor 4, saat kalian batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung dengan lengan kalian ataupun tisu. Kemudian yang kelima, tetaplah di rumah jika kalian merasa tidak enak badan. Yang keenam, jika kalian demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Hubungi terlebih dahulu medis tersebut, kemudian baru kalian ikuti arahan otoritas kesehatan lokal. Oke. Thank you, terima kasih anak-anak. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Semoga materi norma dalam kehidupan bermasyarakat ini bisa tersampaikan kepada anak-anak, dan jangan lupa untuk kalian semua terus belajar dan tetap semangat. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan langsung kepada guru mata pelajaran kalian ya. Ya, di sini Ibu berikan kalian tugas 2. Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar. Oke, ini adalah pilihan. Jadi soal di sini adalah soal pilihan ganda ya. Jadi kalian nanti silakan diisi di buku pelajaran kalian, kemudian dijawab saja, tidak usah disalin lagi soalnya ya nak, langsung dijawab saja. Yang pertama itu memakai helm saat mengendarai kendaraan motor adalah wujud ketaatan pada norma apa? Ada agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Yang kedua, Aisyah selalu mensyukuri pemberian Allah SWT dengan cara rajin beribadah. Aisyah adalah seseorang yang taat pada norma apa? Khususnya norma apa ya di sini? Yang pertama ada kesopanan, kemudian agama, hukum, dan juga adat. Yang ketiga, pengamalan
pengalaman berbagai dalam kehidupan. Setiap warga negara akan menciptakan masyarakat yang maju, masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang tertekan, masyarakat yang tertib, aman, dan tentram. Kemudian yang nomor 4, dalam kehidupan bernegara, norma yang dianggap paling tegas adalah norma agama, hukum, kesusilaan, dan juga kesopanan. Nomor 5, Ayah dan Rio, jika pergi naik kendaraan bermotor, tidak lupa memakai helm. Saat lampu merah, mereka berhenti. Ayah dan Rio tertib di jalan raya. Dengan selalu tertib di jalan raya menunjukkan bahwa Ayah dan Rio menaati norma apa? Moral, adat, kesopanan, atau hukum. Ya. Ini yang soal yang Ibu berikan, jadi kalian nanti tinggal jawab aja. Misalkan jawabannya yang nomor 1 apa? Jawabannya B. Kalau B berarti tulis kesopanan. B kesopanan ya. Begitu juga nomor 2, 3, 4, dan 5 ya Nak ya. Oke. Sekian yang Ibu sampaikan. Semangat untuk kalian. Silakan belajar di rumah. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, yaitu channel Spansa Channel, dan juga like video ini dan bagi ke teman-teman kalian serta kerabat kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.